Nama saya Aprianti, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, membahas tentang sesi 2, cermat meminjam dan menabung, langkah 3, memilih tempat meminjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke Bu, hari ini kita adakan pertemuan lagi Bu ya. Pertemuan seperti bulan-bulan yang lalu. Pertemuan apa ibu-ibu kita hari ini? Pertemuan P2? K2. Oke, pertemuan P2 K2. Sepertinya masih ada yang lesu hari ini. Kita semangati dulu ya. Kita tepuk P2 K2. Oke, ikuti saya ibu-ibu. Tepuk P2 K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, pertemuan bulan lalu kita membahas apa ibu-ibu? Iya, pada pertemuan lalu kita sudah masuk ke modul ekonomi ibu-ibu, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Pada bulan lalu kita sudah masuk pada sesi 1 tentang bagaimana cara mengelola keuangan keluarga. Coba ada yang masih ingat enggak? Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga? Coba Bu Desi. Iya betul. Nah, mengelola keuangan keluarga itu Bu, jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, atau jangan sampai pendapatan kita lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, di sana juga sudah dijelaskan bagaimana cara mengatur, menyusun, dan mengendalikan keuangan. Yaitu dengan cara apa ibu-ibu? Dengan cara sistem amplop dan catatan kas harian. Kira-kira di sini sudah ada belum yang menerapkannya di rumah? Iya, sudah ada Bu ya? Iya, jangan sampai Bu ya. Saya harapkan setiap kita pertemuan, apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita langsung terapkan di rumah bersama keluarga. Nah, oke. Hari ini kita masuk ke sesi 2 Bu ya. Hari ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu cermat meminjam dan menabung. Nah, di sini kita harus cermat meminjam dan menabung. Di sini kita harus berhati-hati dalam mencari tempat meminjam. Kita harus hati-hati memilih tempat untuk meminjam. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu pada ibu-ibu di sini. Ada yang pernah meminjam atau berhutang nggak? Ada. Coba Ibu Desi, biasanya di mana meminjam? Pada keluarga? Ya, nah Ibu Rini, kira-kira biasanya meminjam atau berhutang di mana Bu? Di bank. Oh, di bank. Oke, ada lagi tempat meminjam lain selain bank? Di koperasi. Iya, betul ibu-ibu. Nah, ada banyak tempat untuk meminjam. Di sini kita harus berhati-hati dalam memilih tempat untuk meminjam Bu. Memang banyak jasa perorangan atau lembaga-lembaga yang menawarkan pinjaman. Nah, disinilah kita harus memilih tempat meminjam yang mana yang cocok untuk kita.
Jangan sampai kita hanya ingin mendapatkan uangnya saja, tetapi kita tidak memikirkan resiko yang akan terjadi setelah melakukan pinjaman itu, ibu-ibu. Oke. Nah, sekarang di sini ada flip chart, ada berbagai tempat meminjam yang bisa ibu pilih, dan ibu sesuaikan dengan kemampuan membayar, lamanya, terus persyaratannya, ya. Kita lihat dulu, Bu, ya. Kita lihat di sini ada beberapa sumber untuk meminjam. Nah, seperti yang Ibu Desi tadi, tempat meminjamnya di keluarga. Oke, benar, Bu, di keluarga atau saudara. Di sini ada berbagai macam tempat sumber meminjam, yaitu pada saudara atau kerabat dekat, ada pada rentenir, termasuk juga bank keliling, terus ada kelompok simpan pinjam seperti PKK, tempat kita arisan, terus juga ada koperasi simpan pinjam, juga ada bank pasar. Nah, di berbagai sumber tempat meminjam ini kita harus perhatikan, ibu-ibu. Apa yang harus kita perhatikan? Iya, prosesnya, Bu. Prosesnya cepat dan mudah. Cepat apa lama? Terus kita harus perhatikan juga apakah perlu jaminan. Terus ada juga apakah ada batas maksimal pinjaman. Bunganya itu juga harus diperhatikan, ibu-ibu. Terus periode atau cara pengembaliannya bisa nggak kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam membayar pinjaman atau hutang. Nah, kita lihat dulu di sini, Bu, ya. Pada saudara apakah prosesnya cepat dan mudah? Pada saudara biasanya mudah, Bu, ya. Terus apakah perlu jaminan? Tidak perlu. Nah, ada batas maksimal pinjaman tidak pada keluarga? Biasanya ada, karena kita sesuaikan dengan kemampuan keluarga juga untuk meminjamkan kita. Terus apakah ada bunga atau total pengembalian? Biasanya tidak ada, Bu, ya. Saudara kita memberikan bunga. Terus periode atau cara pengembaliannya biasanya disesuaikan dengan kemampuan kita, bisa disesuaikan kapan bisa dibayar, kapan bisa minta tempo. Nah, selanjutnya ada rentenir, Bu. Rentenir itu prosesnya tuh mudah, Bu. Prosesnya mudah, terus perlu jaminan tidak kecuali pinjaman kita besar, Bu, ya. Terus adakah batas maksimal pinjaman? Biasanya tidak ada batas maksimal pinjaman, karena rentenir akan memberikan sebanyak-banyaknya, berapapun yang kita akan pinjam. Terus apakah ada bunga? Iya, tentu saja. Rentenir itu tempat meminjam dengan bunga tertinggi, Bu. Terus cara pengembaliannya bisa tidak sesuaikan? Tidak bisa. Nah, kelompok simpan pinjam mudah, Bu, untuk meminjam. Terus dia juga tidak perlu jaminan. Terus ada batas maksimal, iya, karena mereka kelompok, ya, uangnya terbatas. Terus pengembaliannya cenderung rendah, atau bunganya cenderung rendah. Terus pengembaliannya juga bisa disesuaikan. Nah, untuk koperasi simpan pinjam dan bank pasar ini masih sejenis, Bu, ya. Mereka agak rumit, cenderung rumit, Bu, ya, karena harus membutuhkan dokumen, terus formulir yang harus diisi, dan juga seperti anggunan. Nah, terus jaminannya itu, Bu, ya, perlu jaminan. Terus batas maksimal pinjaman juga ada, disesuaikan dengan anggunan kita. Terus bunganya tinggi, terus cara pengembaliannya harus sesuai dengan ketentuan. Nah, dari berbagai sumber ini, Ibu-ibu, kita harus pintar-pintar memilih apakah sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dalam memilih tempat untuk meminjam. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Oke, tidak ada? Oke, tidak ada, ya. Nah, tidak ada. Hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan adakan pertemuan bulanan berikutnya pada bulan berikutnya dengan
sesi selanjutnya ya Bu ya, tentang sesi memulai usaha. Nah, di situ kita akan belajar tentang memulai usaha. Nah, untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini. Semoga ibu-ibu bisa menerapkannya di rumah, bisa tahu cara memilih tempat meminjam yang baik untuk kita. Dan saya ucapkan, kita akhiri dulu Bu ya hari ini. Kita akhiri hari ini. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.